Assalamualaikum semuanya. Senang berjumpa dengan kalian. Ini pertama kali saya membahas alur cerita film. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sekarang kita bahas filmnya. Film yang kita bahas kali ini adalah The Super Mario Bros. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, berikut beberapa karakter penting dalam film ini. Yang pertama, ada Mario. Karakter Mario diceritakan sebagai tukang ledeng yang tugasnya untuk membetulkan saluran air di bawah tanah. Dengan ciri khas baju merahnya. Luigi, sama halnya seperti Mario, Luigi termasuk tukang ledeng yang khas dengan pakaian warna hijau. Princess Peach, karakter Princess Peach menguasai kerajaan jamur. Bowser King, Bowser dikenal sebagai karakter antagonis utama dalam film Super Mario. Toad, karakter Toad dikenal sebagai penghuni kerajaan jamur. Donkey Kong, disingkat DK, merupakan seorang gorila yang berhadapan dengan Mario saat tengah menyelamatkan Luigi dari sendera. Penguin King merupakan salah satu awal korban Bowser yang mengambil alih penguasaannya. Kame merupakan tukang sihir yang jadi tangan kanan Bowser. Di awal cerita, Bowser King atau Raja Koopa dan pasukannya menyerang kerajaan penguin. Raja Penguin pun tidak tinggal diam. Dengan gagah berani, Raja Penguin dan pasukannya melakukan perlawanan. Sebongkah salju menjadi senjatanya yang dilempar ke Bowser yang tidak sakit sama sekali dan membuat Bowser King mendapat bintang super yang membuatnya menjadi lebih kuat. Di dunia lain, Super Mario dan Luigi, karakter utama kita, menjadi sebagai tukang ledeng yang tugasnya untuk membetulkan saluran air bawah tanah dengan menghabiskan uang tabungannya untuk membuat sebuah iklan. Dan tiba-tiba seorang yang bernama Spike mengolok-olok pekerjaannya dan berkata kasar dan lalu pergi. Dan seketika itu juga handphone yang dipegang Luigi berbunyi. Dengan gembiranya, Super Mario dan Luigi mendapatkan pekerjaan untuk memperbaiki pipa yang bocor. Dengan bergegas mereka ke mobilnya dan ternyata mobilnya mogok dan membuat mereka berlari kencang ke tempat tujuan. Setelah sampai tempat rumah tujuan mereka, mereka bekerja di tempat orang kaya raya dan mempunyai anjing peliharaan. Dengan tidak sengaja, Luigi mematahkan mainan tulang anjing tersebut yang membuat pekerjaan mereka menjadi ambur-amburan. Setelah dari pekerjaan, mereka langsung pulang ke rumah dan keluarga Super Mario mengejek tentang pekerjaan dan iklan yang mereka buat. Apalagi ayahnya sendiri dengan omongan yang menyakiti hatinya. Di dalam kamarnya, Super Mario dan Luigi melihat sebuah berita di televisi kalau di kota Brooklyn, pipa di kota tersebut bocor dan mengakibatkan kebanjiran. Super Mario pun mengambil kesempatan ini dengan keahliannya dengan pengalamannya perbaiki pipa. Dan mereka pun pergi ke sana dan memasuki terowongan di bawah tanah untuk mencari penyebab pipa yang rusak. Untuk membantu kota Brooklyn dan membuat mereka tersesat. Mario pun kaget melihat pipa yang banyak dan besar yang belum pernah dia lihat. Tak lama kemudian, Luigi penasaran pipa yang besar yang dia lihat dan memasukinya. Dan Luigi pun terhisap oleh pipa tersebut. Mario pun memasuki pipa tersebut dan juga terhisap oleh pipa tersebut. Singkat cerita, Super Mario dan Luigi terdampar di tempat berbeda. Mario terdampar di jamur, pemandangan yang sangat indah, sedangkan Luigi terdampar di sebuah negeri kegelapan yang dikuasai Bowser yang sangat jahat. Dan Luigi pun tertangkap anak buahnya Bowser. Di negeri jamur, Super Mario bertemu dengan Toad. Super Mario menceritakan kepada Toad kalau dia sedang mencari saudara Luigi yang terdampar di pulau kegelapan. Toad langsung mengajak Mario menemui Putri Peach di kerajaannya. Di dalam sebuah istana, para jamur lagi sedang rapat dengan Putri bahwa negeri mereka akan diserang oleh Bowser yang memiliki kekuatan besar. Sang putri pun berkata kepada para jamur akan mengalahkan Bowser. Mario menyusup masuk ke istana untuk bertemu dengan Putri Peach. Mario pun dikejar oleh penjaga istana. Super Mario tertangkap dan dihajar oleh penjaga istana. Sang Putri Peach langsung memerintah penjaga istana melepaskannya. Mario pun menceritakan kepada Putri ingin mencari saudaranya Luigi yang terdampar di negeri kegelapan yang dikuasai oleh Bowser.
Putri Peach pun setuju untuk membantu Super Mario, asalkan harus melewati tantangan yang diberikan oleh sang putri. Super Mario pun menyetujui. Super Mario pun menjalani tantangan dengan susah payah, dan pada akhirnya gagal juga. Putri pun melihat kerja keras dan tanpa menyerah, Mario melewati tantangan tersebut. Dengan pasukan yang lemah di negeri jamur, sang putri dan Mario meminta pertolongan di negeri Kong. Raja pun menyetujuinya dengan cara mengalahkan anaknya yang bernama Donkey Kong atau Deka yang bertubuh besar, dan akhirnya Mario pun menyetujuinya. Pertarungan pun terjadi. Mario pun habis-habisan dihajar oleh Deka yang bertubuh besar. Deka pun mengajar dengan keras membuat Mario terpental ke atas, dan saat itu juga Mario mendapatkan kekuatan super dari kotak misteri yang membuat Deka menjadi kalah. Kong pun menyetujui membantu negeri jamur, dan Mario mencari saudaranya. Pasukan Kong pun berkumpul dan menyediakan alat-alat untuk pertempuran. Putri, Mario, dan Toad pun membuat kendaraan perang mereka sendiri dengan tangan tukang bengkel Kong. Hanya mengerak tangannya, mobil perang pun jadi, dan akhirnya pertempuran terjadi. Dalam pertempuran ini, pasukan dari Mario kalah, ditangkap dan ditawan oleh Bowser. Mario sendiri jatuh di laut bersama Deka. Singkat cerita, Bowser mengancam akan membunuh Toad kalau Putri menolak menikah dengan Bowser. Putri menyetujuinya ini supaya Toad tidak terbunuh di tangan Bowser. Bowser dengan senangnya menyediakan pesta besar untuk pernikahannya, dan Putri Peach menghampiri Bowser. Bowser pun berkata akan memberi hadiah untuk Putri dengan menggelamkan semua tawanan ke larva. Putri pun sangat marah dan berkata, "Aku tidak akan menikah monster seperti kamu." Putri pun mengeluarkan kekuatannya bertarung dengan Bowser dan anak buahnya, dan akhirnya Mario dan Deka datang untuk menyelamatkan Putri dan saudaranya yang ditawan. Pertempuran pun berlanjut. Marahnya Bowser melihat Mario berdekatan dengan Putri membuat Bowser memerintahkan menembakkan rudal untuk menghancurkan negeri jamur. Super Mario pun dengan sangat sigap mengalihkan rudal tersebut ke arah pipa menuju alam lain. Pipa itu pun meledak, membuat semuanya terhisap oleh pipa dan memindahkan semuanya ke alam lain, yaitu bumi. Sesampai di bumi, Mario akhirnya bertarung melawan Bowser. Dibantu dengan Luigi, Mario dan Luigi mendapatkan bintang super yang membuat mereka berdua tak terkalahkan, dan akhirnya Mario dan Luigi mengalahkan Bowser, dan akhirnya Mario dan Luigi menang, membuat seisi kota berteriak menyambut kemenangan Mario dan Luigi sebagai pahlawan yang dulu mengolok-olok dan mencaci mereka. Dan akhirnya Mario dan Luigi bekerja sebagai tukang ledeng memperbaiki pipa di negeri jamur. Dan itulah akhir cerita dari film ini. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel